Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun keadaannya, kondisinya, situasinya, tidak ada hati yang paling baik kecuali jalani, nikmati, syukuri. Apa prinsipnya? Jalani, nikmati, syukuri. Saya baru tadi jam 2 nyampe pondok. Kemarin malam masih terbang dari Heathrow, London ke Dubai, kemudian baru ke Jakarta. Alhamdulillah selama 20 hari bulan madu bersama Bunda. Enak, Beb. Mama ikut ya. Ada mama di sini. Kata Habib Zaidan, saya nggak boleh ngomong neko-neko, takut besok dinikahkan. Jadi menikah itu seperti orang berbuka puasa, harus disegerakan. Hanya saja yang Anda harus tahu adalah datangnya waktu azan itu di dunia berbeda-beda. Contoh, di London itu maghrib, di London itu subuh itu jam 6.30 pagi, maghrib jam 4 sore. Di Perancis subuh itu setengah 8 pagi, maghribnya jam 5 sore. Di Indonesia subuhnya jam 4, maghribnya jam setengah 6. Jadi prinsipnya buka puasa itu, nikah itu sama dengan buka puasa, harus disegerakan. Tetapi datangnya adzan maghrib berbeda-beda. Berarti nikah yang ngono le, ono sing cepet, ono sing lambat, bahkan ono sing sampai mati rabi-rabi ki ono. Apakah barangkali Anda salah satunya? Rojo. Eman-eman lak sunat. Insya Allah bulan Maulid. Oh, Anis duluan. Dan yang paling sakit hati dari seorang jomblo adalah ketika didahului sama adiknya. Wih, loro banget rasanya. Istilah wong Jawa apa? Dilangkai. Ora rabi ki wis loro, dilangkai tambah loro. Dan itu kejadian karo awakmu le. Subhanallah. Anis ki Maulid besok. Nikah Agustus itu. Anis. Kuwi Anis ya. Udu Zaidan ya. Dicetakake adine sok Maulid rabi, Zaidannya belum, jadi kalah karo adine. Kenapa Gus? Gak iso ngajeng. Kalau saya ngomong aku viral meneh lho. Aja viral lho. Saya ngomong wali ya ora apa-apa ya. Ayo jenengan niku nggih. Pokoke lak kalah pinter kuwi kudu menang disiplin. Ini kawake dhewe senajan to udan tetap mangkat iki berarti termasuk orang-orang yang disiplin. Amin. Jadi kalah pinter harus menang disiplin. Kalau kalah modal harus menang konsisten. Kalau kalah gaya harus menang etika. Kalau kalah pendidikan harus menang pengalaman. Kok kalah semuanya harus menang hubungan dengan Tuhan. Ini Anda termasuk orang-orang yang konsisten, orang yang disiplin, orang yang menang etika, orang yang menang berhubungan dengan Tuhan. Amin Allahumma amin. Aku tak ngaji didik wae, kula rada kesel jian mulih. Kula niku mangkat liburan selesai Ahad Legi, Ahad Pahing ke Bandung seminggu, ke Swiss 4 hari, ke Perancis 5 hari, ke Inggris 5 hari. Termasuk nonton bal-balan. Lah yang menarik iki tak wacake salah satu komentar iki. Kula iki jane rada ra pengen posting wingi tapi jamaah bah mbok salah satunya diposting. Mergo kula nonton Chelsea karo Manchester City, saya posting salah satunya. Lah, ini akun atas nama Solehan Pratama 801. Ki iling-ilingan Solehan Pratama 801. Iki kok postingan Solehan Pratama 801. Komentar begini,
Kula ndelok bal-balan komentare ngene. Pantesan uang jamaah pada kemana? Taunya untuk ini. Jadi kula jalan-jalan nonton bal-balan itu dianggap menggunakan uangnya jamaah. Sing komentar sapa? Solehan Pratama 801. Postingan Solehan Pratama 801 menuduh Gus Miftah nonton Manchester City sama Chelsea menggunakan uangnya jamaah. Oke, ya. Engko iki dikai faktane dulu. Wih, jenenge sapa mau? Solehan Pratama 801. Bagian kedua fitnah pasal 434 lagi ya. Solehan Pratama 801. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana paling banyak kategori 4. Menurut KUHP bisa dipidana 3 tahun plus denda 200 juta. Siapa mau? Solehan Pratama 801. Iki do ngomong kula, Mbah mbok dilaporke mawon. Mbah mbok dilaporke mawon. Saya itu sangat sensitif kalau kaitannya dengan uang, apalagi uang jamaah. Contoh yang lagi rame, niki belak-belakan mawon, mumpung teng mriki. Saya dituduh membangun pesantren dengan uang APBN gara-gara gedung ini toh. Saya jawab, pondok-pondok pesantren zaman Pak Jokowi itu memang ada program pembangunan asrama rusunawa, dan banyak pondok yang dapat betul, terutama pondok-pondok pesantren yang gratis. Saya tidak mengajukan permohonan bangunan rusunawa sama sekali. Artinya apa? Saya tidak minta, saya tidak mengajukan, saya tidak membuat proposal. Pak Praktik, Mensesnek waktu itu telepon saya. Pondok Gus Miftah itu kan semuanya gratis, makan minum gratis. Oke, tolong santri ora haji jawab. Gratis apa bayar? Gratis. Kayak santri, gratis apa bayar le? Gratis. Saya ditelepon, Gus, mbok diterima, ini ada pemberian dari pemerintah Pak Jokowi bangun rusunawa di Ponpes Ora Aji. Nilainya berapa? 3,9 miliar. Sekarang tuduhannya apa? Pondok pesantren Ora Aji menggunakan dana APBN. Malam ini saya jawab, Anda yang mengatakan pondok pesantren Ora Aji dibangun dengan APBN 3,9 miliar ini kalau memang harus dikembalikan kepada pemerintah, akan saya kembalikan kepada pemerintah. Tak balik no. Oh tetap saya. Kalau hanya gara-gara itu yang pembangunan segini banyak, saya ngeragati anak-anak SMP, SMA semuanya gratis, anak-anak di pondok makan minum gratis, saya mengumrohkan sekian orang semuanya gratis. Hanya gara-gara 3,9 M ini saya dihisap, mendingan saya kembalikan kepada pemerintah. Ya, bila perlu saya datang ke PUPR, saya cari uang 3,9 saya bawa, ini saya kembalikan. Kalau undang-undangnya membolehkan untuk itu, kalau peraturannya membolehkan untuk itu, akan saya kembalikan. Kok sesuk ono sing iso mbukteke ke saya, menunjukkan, Gus, ini ada peraturan yang memungkinkan jenengan mengembalikan uang itu kepada negara. Daripada sesuatu aku dihisap ning akhirat hanya gara-gara ini, aku ngurusi santri ratusan gratis hanya di masalah gara-gara ini, saya akan datang ke PUPR. Terima kasih bantuannya, karena peraturan memungkinkan, akan saya kembalikan. Insya Allah saya bisa mengembalikan. Ngono wae ta. Soalnya kan ramai banget itu, ramai banget. Ternyata pondoknya Miftah menggunakan dana APBN. Nah, karena kalau terkait, kalau yang soal macam-macam, Beb, aku dituduh macam-macam, aku ora loro.
Tapi kalau sudah berbicara soal uang, karena faktanya saya sama sekali tidak pernah menggunakan uangnya jamaah. Kayak kemarin saya ke Belanda, saya bedah buku. Kok nonton Chelsea kok sayang gue uangnya jamaah. Saya itu bedah buku di IEC, Islamic Indonesian IEC Center. Jadi masjidnya muslimat di London. Saya bedah buku saya di sana. Yang terjadi apa? Saya nyumbang muslimat, saya nyumbang PCINO. Silahkan konfirmasi sama muslimat London. Saya tidak dibayar, saya nyumbang. Yang kemarin Anda kumpulkan uang sedekah untuk Aceh, dapat 40 juta, sudah ditransfer sama Mas Aris sebesar 100 juta. Sedekahmu 40 juta, tak sumbang ke 100 juta. 2 kali lipat. Saya akadnya nyumbang ke Sumatera kemarin hanya 1 miliar, prakteknya lebih. Dan gak ada uang jamaah. Jadi mohon maaf, kalau soal itu silahkan semuanya diaudit. Apakah Miftah pernah dapat duit sumbangan dari jamaah? Ayo, wong sakmene sing tahu nyumbang ora haji ngacung. Ayo. Saiki rano to? Saiki gede tak takon, sing tahu nampa duit, sing tahu nampa mangan sangka ora haji ngacung. Ora ngacung tak ajar kowe. Ngacung kabeh iki malah. Kowe kok gaya kowe ora ngacung kowe? Apa dumes seragamu anyar? Jadi soal duit itu sensitif, Bib. Karena ada hisapnya. Sajanjane ngene, Bib. Boleh nggak kita itu hasut sama orang? Saya tanya, boleh nggak kita hasut? Oh boleh. Aku rasa seneng karo Gus Nafi aku rasa seneng karo Beb Zaidan aku, itu boleh. Aku rasa seneng karo Gus Nafi aku. Wong nang pengajian kok lungguhe ngene umpamane. Entuk. Ora apa-apa wali, ora apa-apa iki. Entuk. Yang nggak boleh itu kemudian adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi hasud kemudian dia idza hasad, memprovokasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini, aku saiki ra seneng karo selawatane Zaidan. Ana wong meh mangkat selawatane Zaidan mau provokasi, rasa mangkat. Saiki kuwi rasa mangkat karo selawatane Zaidan, ngopo bocah kuwi bocah ajaib. Kuwi rasa mangkat. Rong dino ra turu. Kuwi ra nalar, kuwi ra mungkin ora nyabu ra nalar kuwi, Mang. Ora turu malah joget-joget, kuwi rasa melu Zaidan. Nah, niki nyuwun sewu. Itu perilaku hasud tur idza hasad. Kalau kamu sekedar aku ra seneng karo Zaidan tok, ora apa-apa. Enggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Tafsirannya bener ngoten nggih, Gus Ulil. Enggak boleh. Kowe kira seneng karo aku ora apa-apa. Tapi kalau kemudian memprovokasi yang lain, apalagi fitnah kaya jenenge Solehan Pratama 801 iki mah. Itu bukan hasad lagi sudah. Itu fitnah. Aku ki saiki ana jamaah moro. Kok orek-oreko udah dari dulu ya. Teko mamane ngene. Salam tempel. Tak balekke dimanapun, enggak ada cerita. Gus, enggak. Bojoku ki ning Eropa malah bah saben wong kok ketemu jenengan sangone to, Pak. Aku ki naksi Bib. Jadi ning London kuwi apa ning Swiss, kuwi kalau sekali naksi itu rata-rata saya keluar tuh bisa 150 Swiss franc. Itu sekitar dikalikan 20.000, berarti hampir 3 juta. Sekali naksi. Sekali naksi. Di London sama. Sekali naksi 100 pound sterling, 120, 150. Saya dapat tagihan naksi itu 120 pound sterling. Saya bayar 200 pound. Supir ini ngumune ra umum. Dia bilang begini, biasanya kami itu di sini kalau ada yang ngetip, karena kayak tips, kalau kayak bayar pakai kartu itu langsung mau ngasih tip enggak, berapa persen atau berapa rupiah, berapa pounds. Rata-rata saya tanya, itu ngasih cuma 1 pound sterling, 22.000. Saya bayar 120, tak bayar 200, ngumune ra umum.
Berarti 80 pound sterling kali 22.000, 1,6 juta. Bojoku ngene, alah babak ya nopo? Lho, nopo angsal ngoten niku? Nggih. Sarah Muhadzab Imam Nawawi. Nggih. Apa entuk sedekah karo wong beda agama umpamane? Nggih. Niki mungkin nak salah ben dikoreksi kali Gus Ulul niki. Kula kayak tulisan yo ndelah ruwet cuwilik niku, mataku kira tak ketok. Yustahabbu ayyahussa bi shadaqatihi as-sulaha. Disunahkan mengkhususkan sedekah itu untuk siapa saja. Yang pertama as-sulaha, orang-orang soleh. Jadi lak ning kampung jenengan ana Mbah Mudin, ana Mbah Rois, ana Mbah Kaum, itu termasuk yustahabbu ayyahussa bi shadaqatihi. Diutamakan sedekahnya untuk mereka. Mila jenengan sesuk kanca-kanca ning kampung ya ana Mbah Mudin, kowe duwe rezeki iso nukokke sarung, tukokno sarung. Sarung apapun. Untuk mbah-mbah mudin sing ngurus teng kampung-kampung niku lho. Niku termasuk wong sulaha nih. Nggih Gus Lili. Itu orang-orang soleh nih. Orang-orang soleh. Mila kula ketemu Gus Nafi niki seneng. Soal niki mesti soleh nih. Orang dinakal belas niki. Suwali niki. Gus Lili ku ndongake tempat prostitusi, ya alhamdulillah iso tutup pas wayahe leren. Kan ya kesel ya Gus. Jadi yang pertama itu as-sulaha. Kemudian yang kedua apa? Wa ahlul khair. Wa ahlal khair. Orang-orang yang berbuat kebajikan. Termasuk pegiat-pegiat sosial. Kayak kan yang TikTok kayak ono sing resik-resik kali ke jenenge sapa ke? Apa Vin? Kayak Pandawara. Itu termasuk ahlal khair. Itu perlu mendapatkan sedekah. Kalau jenengan punya kelebihan rezeki, oh cah iki apik, ditransfer apik ngono gitu. Ini termasuk wa ahlal khair. Nah, kemudian siapa lagi? Wa ahlal muruat, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Contoh, ana bocah wayu golek gawean ora entuk-entuk, ndelalah ana mami-mami. Kowe melu kerja aku dadi LC. Dadi pemandu karaoke. Lah, orang seperti kok malah masuk iki cangkeme jaroh mesti ke masuk iki lho. Oh, ngomong LC langsung masuk lah curiga jaroh tak aku. Oh, mangku purel. Kok jenengan sedekoi, Mbak? Enggak usah jadi purel, enggak usah jadi LC. Engko jenengan takai modal nyambut gawe liyane wae. Nah, ini termasuk orang-orang yang kemudian dianggap wa ahlal muruat. Dia menjaga kehormatan dirinya untuk tidak bermaksiat. Lah, ono wong kere untuk mencukupi keluarganya, dia potensi sudah jadi maling. Kok dia menahan dirinya nggak jadi maling? Itu termasuk ahlal muruat. Loh, ini kaya kula gadah dulur saking Kediri niki Gus Adim nih. Hafidul Quran, duwe pondok pesantren. Lah ora semaan kegiatan beliau napa? Ke sawah. Yo siram-siram, yo nandur, yo bubur-bubur suket. Untuk menjaga dirinya dari sifat umpamane tomak. Ini termasuk orang ahlal muruat. Orang yang menjaga kehormatan dirinya. Niku ayyahussa bi shadaqatihi. Niku malah entuk dikek sedekah ya. Itu menjaga kehormatan ya. Oh, ana mbak-mbak rondo umpamane. Wis digodani wong bendino. Tapi iso menahan dirinya dari godaan para codot, jaroh dan lain sebagainya umpamane. Nah. Itu termasuk ahlal muruat. Menjaga kehormatan dirinya. Itu ayyahussa bi shadaqati. Yustahabbu niku. Sedekah. Nah, wis terus ke. Wal hajat, termasuk orang-orang yang menjaga dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini termasuk orang yang ahlal muruat. Gelem nyambut gawe macul tapi hasilnya enggak sepiro, lanjengan duwe duit niku wong utamake. Wis. Selanjutnya. Falau tasaddaqa ala fasikin au ala kafirin min yahudiyin au nasroniyin au majusiyin jaza. Nah niki. Sing kula waca bener nggih, Gus? Nah, ditaskah sekalian niki. Falau tasaddaqa ala fasikin, dan maka walaupun sedekah kepada orang-orang fasik,
Orang-orang fasik niku lho apa pengertiane? Termasuk orang yang ngremehke agama ya. Umpamane termasuk fasik niku kaya wong ning kene dolan ning Eropa, adem. Anu mumpung adem tak ngombe wen titik-titik lah. Ora apa-apa sesuk tobat. Lah iku tuh fasik gitu. Fasik. Nggak anget-anget. Niki sing biasa ngombe cangkeme apal, nggak anget-anget. Anak bejarah mesti. Kayak ning Rusia kan sampai minus 70. Aku tak ngombe bir titik nggak anget-anget. Itu orang yang fasik. Ora apa-apa sok tobat meneh. Apa diajak Jumatan bola-bali alas urung peng telu ora apa-apa lah. Itu ngremehke, itu fasik. Nah, urung kafir, urung apa-apa. Pertanyaannya begini, umpamane kaya Fadil ngadeg nang ngarepe jamaah ora apa-apa lah nutupi jamaah titik-titik. Itu fasik itu fasik niku. Kaya seksi-seksi dil wong fasik au ala kafirin atau sodakoh kepada orang-orang kafir min yahudiyin jenisnya dari orang-orang Yahudi au nasroniyin atau sodakoh kepada orang-orang Nasrani au majusiyin atau sedekah kepada orang-orang majusi. Majusi niku penyembah nopo? Penyembah api. Jadi lah ning kene ana wong majusi kok cangkeme Gus Jarah ngerokok niku langsung disembah cangkeme Gusti Allah Gusti Allah Gusti Allah soalnya ana genine. Pertanyaannya adalah falau tasaddaqu ala fasikin aw ala kafirin min yahudin aw nasranin aw majusin, sedekah kepada orang fasik, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, hukumnya apa? Jaza niku napa? Jaiz, boleh. Berarti wingi tonggomu Natalan, awakmu ngeteri sesuatu kepada tonggomu sing Natalan, entuk napa mboten? Entuk, boleh. Boleh. Atau sebaliknya, mereka memberikan kepada kita, orang-orang Natalan memberikan sesuatu kepada orang-orang Islam. Delah tonggone wong Katolik, wong Kristen, kaya kula ngoten iki, mereka selamatan jenengan diteri. Angsal nampa napa mboten? Boleh. Kita memberi boleh, menerima boleh. Lah wingi bojo kula Gus Ulil takon pas kula sedekah karo wong-wong sopir-sopir taksi sing non-non niku, kula masake niki jazae entuk ora apa-apa, aman, los. Sing ora aman, sing ra entuk, sing ra los niku ora sedekah, malah nuduh wong sing gaweane sedekah nonton City karo Chelsea jarine nggo duwite jamaah. So jenenge mau Salahuddin Pratama 801. Mas Salahuddin, aku ki lak jahat karo awakmu. Kowe tak laporke polisi. Kuwi selesai lho kowe le. Tapi aku ora ndek bakat nglaporke wong, aku ki ora ndek bakat gawe sara wong. Aku ora perlu nglaporke polisi awakmu, he Salahuddin Pratama 801. Tapi tolong hati-hati. Wong apes kuwi tidak ada dalam kalender. Makanya jadi orang jangan angkuh karena kita nggak pernah tahu kapan kita jatuh. Kaya kula takoni Gus Ulil. Saiki sing rada rame niku mens areanya si mensrea si Panji. Menurut keyakinan saya ditanya, loh, menurut keyakinan Panji mungkin benar. Tapi menurut keyakinan kita belum tentu benar. Contoh umpamanya soal mengkritik Mas Gibran dengan fisiknya, saya tetap nggak setuju. Mungkin menurut dia benar, biasa meremehkan orang. Tapi menurut kita bukan karena saya temannya Mas Gibran, siapapun. Wong aku iki nyak Fadil lemu ini jadi rentuk kok. Mergo Fadil bocah dhewe tiap hari sama kita. Iki malah dhek seneng lak digarapi. Mergo padha kok dipromosike gratis YouTube. Lah wong YouTube Fadil ki sing payu mung gambar kuwe. Kuwi lak aku suwe ra ngaji dhek ya stres. Aduh, golek konten apa iki ngono. Tapi bocah iki istiqomah. Iki nyedil kowe tak sakoni Dil, kowe istiqomah apik kowe Dil.
loro, telu. 500 itu lumayan til ya til. Nya bonus iki. Bajune SGM sedulur Gus Miftah soalnya lah aku ya ora payu. Gue lah nggak judul YouTube cingan setelah di roasting Fadil dikasih uang sama Abah. Oh no, yes. Saya lah judul provokasi ini malah payu beb. Sidik meneh. Kita guys ngobrol ya. Iki ngomong wong nges neko titik mergo udan iki malah seneng aku. Engko rada suwe ra apa-apa, nggih. Niki wonten al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Soal memberikan kepada orang non Islam ki mau. Ittafaqal a'immatul arba'atu ala sihhatis shadaqati awil hibati lil harbiyyi li annahu sabata fi sirati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ahda ila Abi Sufyan tamra ajwah. Leres niku Gus Lil nggih. Jadi imam yang 4 bersepakat, bermufakat atas sahnya sedekah ala sihhati sedekah awil hibah atau hibah bahkan kepada kafir harbi sekalipun. Kafir yang wajib diperangi. Bukan dhimmi loh ya ini, harbi sekalipun. Ini didasarkan kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahda ila Abi Sufyan, memberikan hadiah kepada Abi Sufyan tamro ajwah. Jadi jenengan tak kasih tahu dikit. Orang Arab itu kalau menyebut kurma kering itu mesti tamar. Kalau kurma basah namanya rutop. Jadi lah ngomong kurma tok kuwi jelas. Tapi kalau ngomong kurmanya itu kering langsung nyebut tamar. Kalau kurmanya basah disebut rutop. Lah Nabi itu pernah memberikan hadiah tamar kurma kering ajwah kepada Abi Sufyan yang saat itu masih kafir. Dan itu sah. Anu Gus Lil, sesuk tak goleki lali aku. Jadi kula wingi ketemu kalih Syekh Arab nika. Jadi tidak semua kurma itu sunnah dimakan yang disebut dengan ajwa. Ternyata yang disunahkan untuk makan ajwa itu hanya dari satu kebunnya Kanjeng Nabi itu di Madinah. Jadi tidak semua ajwa itu sunnah, hanya dari kebun itu tok. Lah kula wingi pas mulih diantar kalih wong niku didudohi kebune sing asli. Gus, ini loh, ini adalah kebun yang ditanam Kanjeng Nabi ajwa. Dan yang disunahkan itu hanya dari sini. Lah sekarang bakul-bakul kuwi saben ajwa dianggap sunnah. Padahal ora. Semua mendadak jual ajwa. Wah. Bahkan orang sing gawe minum namanya minum ajwa. Wah. Sak Cina barang gawe yo ajwa. Wah. Pokoke kabeh ajwa sakniki. Tingatan nggih. Enggak usah diperdebatkan pemberian non Islam kepada orang Islam atau sebaliknya. Wis ngono ae yo, sing arepe matur, arepe dawuh, arepe njaluk apa, arepe ngresulon apa, silakan angkat tangan. Jaroh saatnya bertugas. Kayak sing lanang nggo kaos ngadeke sapa Mas Jaroh niku? Kok. Ayo kayak kita ya. Siapa? Oh, wis nanti. Yang udah pernah jangan gantian. Sudah pernah. Yang udah pernah jangan gantian. Dari sana dulu. Alhamdulillah. Oke. Mas. Lanang sih, ya. Ya. Iki Jaroh kemajuan loh. Wes. Tumben sing di Wes. sing wis tahu jangan. Nggih. Oke. Wow, wis tak dengaren sing ditunjuk pertama lanang peningkatan ya wedok meneh bener Jaroh iki. Maklum Mbah saking California. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sinten namine?
Saya Yanti, Gus. Sinten? Yanti. Yanti. Bu Yanti saking pundi? Saya dari Pelawonan. Depan Pertamina Rewulu, Pelawonan. Pelawonan. Dayung. Kan tadi hujan. Nggih. Berangkat naik apa? Motor. Motoran. Nggih. Nemen mantrol. Nggih, Tadi dari sana udah hujan. sampun. Rawulu ke sini itu berapa kilo? Ada 20 kilo. Ya, Sekitar 20 kilo gitu. 20 nggih. Naik motor sama sinten? Suami Suaminya mana? itu Oh. Loh, itu kok akeh men sing ngacung. Oh. Iya. Pak Yanti, Pak Yanto ngene ya. Iya, Gus. Bu Yanti pekerjaan sehari-hari apa Bu Yanti? Saya karyawan swasta. Karyawan swasta. Nggih. Dulu Kalau Gus, kalau suami? ini dicuci mobil. Oh, cuci mobil. Dulu Gus Miftah pernah beli di dealer saya kalau nggak salah. Dealer mana? Jalan Godean. Beli apa? Motor Honda PCX atau ADV gitu. Oh, Kalau nggak salah. yang pakai jelas bukan saya, itu paling saya beliin orang mungkin. Nggih. Nggih. Betul. Nggih. Iya. Anaknya berapa Bu Yanti? 4. Oh, 4. Apa yang mau disampaikan? Gus, saya mau tanya 3 hal ini. Yang baik. pertama. Yang pertama, amalan apa yang bisa saya lakukan untuk mudah melunasi hutang? waduh. Oke. Terus yang kedua, apa hukumnya tidak membayar hutang pinjol? Oke. Terus yang ketiga, Mabot men iki. Kudune kowe takono karo Jaro sing biasa utang kok kowe. yang Terus yang ketiga? Yang ketiga, saya tahu Gus Miftah adalah salah satu orang yang terdekat mungkin dengan Pak Prabowo. Nggih. Saya minta tolong sampaikan pesan saya, semoga Pak Prabowo sehat selalu, Amin. dimudahkan dalam memimpin bangsa ini, rakyat ini, memakmurkan, mensejahterakan. Amin. Sama yang utama, tolong berantas judol dan pinjol. Ya, Oke. terima kasih. Sampun. Jenengan korban judol. Eh, Suaminya? Enggak. Oh, enggak. Oh, suaminya ketok soleh banget kok rupane ya. Ya Allah. Pak sinten suaminya namanya? Hisam. Pak Hisam. Hisam. Nggih. Nggih, jenengan kudu takon pinjol karena takut dihisam to jenengan. Dihisap. Nggih, terus Iya, cuman itu Gus sementara. saya kula takon karo Gus Ulil. Gus, pinjol itu kan gak ada dasar hukumnya. Lah umpama ora bayar pripun? Sing jawab Gus Ulil iki. Ya Gus Ulil iki. Ana ahli Basul Masail niki. Los pokoknya soal utang ini iki. Ora kena ngarang niki. Oke, siap. Monggo Gus. Utang terkait masalah hutang kepada pinjol. Daunnya Abah kalau tidak punya regulasi yang nggih, hukumnya nggih. Kan gak ada regulasinya di pemerintah Nggih, itu. nggih. Nggih. Meskipun tidak Sik. Lak pinjol itu biasanya ini penyakit masyarakat loh ya. Persyaratan untuk utang pinjol itu napa mawon Bu Yanti? Setahu saya KTP. Sing biasa utang ngapal kayak KTP. KTP. Oke. Terus Biasanya sama novel. ada kontrak enggak? Hitam di atas putih. Enggak, kalau enggak salah itu cuman di kayak aplikasi Gus. Jadi kan ngunduh aplikasi, terus nanti kita kayak pengajuan KTP. Nah udah, terus habis itu ada pencairan dan itu tadi Gus. Cuman kan Nggih. itu bunganya juga banyak. Jadi Umpamanya utang 1 juta, itu mengembalikannya berapa? saya 1.300.000. 1.300.000 selama sebulan. Ya tergantung temponya, ada yang 2 minggu, ada yang 1 Lah bulan. 1 juta bayarnya 1.300.000 berarti bunganya berapa? 30%. Iya. Dan saya itu beberapa kali nganu Gus Ulil, saya itu di WA sama orang, tolong sampaikan kepada si A suruh segera membayar utangnya. Kenapa saya menghubungi Anda? Karena nomor Anda dijadikan jaminan untuk utang. Dan ya aku memang gitu. Itu beberapa kali. Lah aku ngerti apa-apa ora. Kula niku Bu, kula niku emoh banget terkait dengan utang piutang dari zaman kula kiri. Emoh rawani kula. Nah, niku pripun Gus Ulin? Nyun sewu Abah Miftah. Anu Mbak nggih, terkait masalah hutang. Hutang itu kan hak itu ada 2, ada hak wah, ada hakul adami. Nah, yang paling berat itu hakul adami. Kalau hak wah mungkin kalau kita maksiat
kita bisa untuk baca istighfar. Insya Allah, karena Allah innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau masalah hakul adami, kita harus istiqlal. Kalau tidak istiqlal, maka ketika kita yang masih punya tanggungan hutang, istihlal itu apa dijelaske? Jaluk halal ke oh istiqlal itu minta halalnya, Mbak. Kalau kita tidak bisa istiqlal dan ketika kita mati kok masih punya hutang, maka roh kita itu masih mu'allaq bainas sama wal ard, gantung antara langit dan bumi. Sangat bahaya sekali itu, Mbak. Meskipun itu pinjol, tidak ada regulasi hukumnya, tetap wajib nyarutang. Cekap nggih, Bang nggih. Pripun? Pripun? Kuwi anu lah, jamaah dhewe aja pinjol-pinjolan lah. Aja pinjol-pinjolan. Ngene wae. Kowe lak iso dongakno aku duwite tambah akeh. Ngono. Engko aku buka lak butuh modal tapi terukur, bener-bener nggih usaha, aku semenehi ngono lho. Kowe awakmu ndongake ngono. Gus Nafi niki wingi bar ziarah teng makame Syekh Abdul Qadir Jailani. Bar ziarah teng makame Imam Bukhari. Kula didongake supaya duwe dhuwit pira wingi Gus jenengan dongane? 10M. Oh 10M ki lho, titik men. 10T. Oh 10T. 10 triliun. Wah. Lah iso ora pinjol-pinjolan. Lah soal hukum niku kan kula tau maca hadis to sing kula acake jenengan niku. Niki nggih, tak acake neh, mungkin Bu Yanti ra mangkat. Fidaini dalam masalah hutang. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan kutila. Kalau seandainya seseorang itu mati terbunuh. Ya kan kutila itu kan mati terbunuh ya, kutila. Fisabilillah. Mati terbunuh dalam keadaan fisabilillah, perang di jalan Allah. Summa asya, kemudian dia dibangkitkan hidup lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian mati yang kedua kalinya dalam keadaan fisabilillah. Summa asya, kemudian dia dibangkitkan lagi. Summa kutila fisabilillah. Kemudian dia mati lagi, jadi mati urip sampai ping 3. Bahkan matinya itu fisabilillah. Tapi nopo? Walaihi dainun, tapi atasnya dirinya masih punya tanggungan utang. Madakhalal jannah, dia tidak akan pernah masuk surga hatta yak dia dainahu, sehingga dia membayar utangnya. Betul nggih? Termasuk pinjol niku. Ampun Bu, ampun, pokoknya jenengan rasa neko-neko utang niku lah. Lah dongane napa? Yuk sing rumangsa ndek utang niki diwaca bareng-bareng. Sing ra ndek utang rasa maca ora apa-apa. Tak takon sing ra ndek utang belas raketang utang ning tanggane warung Brambang Lombok apa ra ndek utang belas, sing ra ndek utang ngacung. Jenengan rada utang belas, luar biasa nih. Belok. Kowe rada utang belas le. Top uripmu. Gus Nafi ndek utang mboten? Duwe. Kada utang? Kalau sinten? Pangeran. Oh, karo pangeran. Wali beda. Kabeh ki ndek utang rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfina bihalalika. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Niku diwaca mawon. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal darimu. Kemudian apa an haramika wa bifadlika amman siwaka. Niku mbiyen pas jaman kula mbangun masjid niku diutang. Niku tak waca terus, Gus. Alhamdulillah. Kula niku rampung bangun masjid, duwe toko bangunan ibu mriku namung 50 juta waktu itu. Dan alhamdulillah rampung kebayar. Pokoknya jenengan sing diutang niki bayar maca donga niku. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Insyaallah utange lunas. Amin. Nggih. Jenengan tidak mriki kalih bojone. Nggih, tak kei 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Menapa niki duwite rencana?
Nyai utang pinjol tak ajar lho kowe. Ngenyek ibuke pinjol iki lho. Mas Hero iki kayak dater kayak. Lung kayak Mas Hero kayak. Bulung. Kayak Mas Bulung iki. Oh, Gus Hero payu Gus Hero. Sudah ya wes kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak sinten? Nama saya Fitri Indriani dari Moyudan, Moyudan. Aduh, Moyudan. Moyudan itu ada lebih perbatasan Kulon Progo. perbatasan Kulon Progo. Sayegan Moyudan. Aku mbiyen soalnya kakekku ning Minggil. Minggil, ya. Nggih. Bu sinten no? Fitri Indriani. Tindak mriki kalih sinten? Bule numpak nopo? Sepeda motor. Pak udan mboten? Jawa. Oh. Masya Allah. Ngiyup. Tadi berangkat jam 4 lebih seperempat. Sudah hujan? Sudah. Nyampe UPN. Nyampe UPN. Dari Nggih. rumah. Nggih. Pekerjaannya apa Bu Fitri? Dagang di rumah, buka Dagang di rumah. warung kelontong. Ya. Masih ada suami? Sih. Alhamdulillah. Anaknya berapa? 1. Anaknya 1. Apa yang mau disampaikan Bu Fitri? Gus, jujur mau minta doanya Lah aja. ngomong Yani iki si Jaro seneng. Soalnya bojone jenenge Triani. Ya Mau pas. minta doa, Gus. Napa doa napa? Saya kan divonis autoimun Jenengan divonis Iya. autoimun. tulang. Cuman mau minta doanya aja, Gus. Kan kalau sama dokter udah divonis maksudnya seumur hidup. Maksudnya nggak bisa sembuh. Gitu. Autoimun itu. Ya, Vonisnya Kan- begitu. ya. Minta doanya. Pengobatannya jenengan apa selama ini Bu Fitri? Sekarang di Sarjito. Rutin. Rutin seminggu 2 kali, Gus. BPJS. Nggak ke cover sebelumnya. Tapi alhamdulillah ini 6 bulan tercover. Ada yang tercover, ada yang enggak begitu. Tapi setiap Nyun sewu, Iya. ini kan sekarang lagi banyak marak bahasa autoimun. Sebenarnya, ini ben konco-konco ngerti. Autoimun itu penyakit apa toh? dari virus itu, Gus. Virus Ada yang mengganggu kekebalan tubuh. Iya, ada 9 macam, tapi kalau punya saya kan RA. Apa? RA. RK. RA Oh, tulang. RA. RA tulang. Iya. Berarti 9 macam itu sepengetahuan Mbak Fitri apa saja? Autoimun itu ada RA Ada tulang. kulit. Ada kulit. Ada kulit, ada kekebalan itu 4 macam juga, Gus. Nggih. Macam-macam. Kalau saya kan tulang yang diserang. Jadi Yang diserang tulang. Sing kalsiumnya dirasake nopo kalau penyakit itu? Sing nggak bisa dirasake. jalan ini, Gus. Sempet drop Ya Allah. berapa, Fli? 10 hari nggak bisa gerak jalan. Ini kan harusnya dioperasi kemarin, tapi kan umur belum ada 40 toh, nggak bisa. Operasinya pripun niku Mbak Fitri? Diganti ininya, Gus, lututnya. Oh, di pen. Ya, diganti ininya loh. Batoknya, Ya, tempurungnya. ya, tapi Nggih. seumur hidup itu. Ya Allah. Tapi semenjak ikut majelisan kemana-mana, alhamdulillah sekarang udah turun 6%. Kemarin kan saya 9. Nggih. Apanya 9 itu? RA-nya, Bos. RA-nya. Sekarang tinggal Alhamdulillah 6,5. terus rencana periksa lagi kapan, Dok? Ini barusan kemarin tanggal 8, terus alhamdulillah udah sebulan, Gus. Itu masih pakai BPJS. Ya alhamdulillah ini 6 bulan bisa cover, tapi kalau yanya kan nebus di UGD sendiri, di IGD, apotek IGD sendiri. Sekali periksa habis berapa kamu, Dok? Seminggunya. Kalau obatnya yang nebusnya itu 600-an. 600-an. Ya. Heeh. Terus tapi kalau alhamdulillah dari dokter spesialis tulangnya udah ke cover sekarang, Gus. Saya pikir doa yang paling penting untuk kamu itu adalah doa membangun optimisme. Perbanyak membaca doa wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan ketika saya sakit Allah yang menyembuhkan. Dengan waca niku, Nduk. Apa? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza marid fahuwa yasfin. Mobil tuh. Bunda itu divonis 2 tahun meninggal, Nduk. Kankernya itu, stadium 3A. Abah Lutfi, njitnya Jidan ini. Begitu Bunda divonis 2 tahun meninggal, Bunda tajak ke sana. Bah, apa li? Bunda, kenapa li? Divonis dokter, hanya bisa bertahan hidup 2 tahun.
Abah bilang apa sama saya? Abah Lutfi, Dok, kata Abah Lutfi ke Bunda, dokter itu bukan Tuhan. Kalau toh kemudian manusia disembuhkan, dokter itu hanya wasilah. Tapi dokter tidak bisa memvonis kapan kamu mati, kapan kamu sembuh. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusar. Ketika ngomong itu, Abul Fitri ya, dokter duduk Gusti Allah, bojomu mari. Setelah 5 tahun, kemarin tak ajak ke Malaysia, Dok. Dokternya bilang apa? Puan, kata dokternya, seluruh kanker yang ada pada tubuh Puan bersih, Puan sehat. Bunda itu sempat merasa mau mati kapan? Gara-gara Abah punya masalah, dia banyak di DM sama orang, dasar punya suami, suamimu bajingan, suamimu anjing, kamu akan mati hari ini. Waktu itu Bunda itu mikir, apa ini? Kata dokter saya mau mati 2 tahun. Setelah 5 tahun kemudian dia mendapatkan hujatan gara-gara Abah dibully kemarin itu. Bunda ikut dibully, kamu besok mati, kamu punya suami nggak bertanggung jawab. Dan kamu tahu, Dok, dibawa ke Malaysia. Alhamdulillah Bunda dinyatakan bersih dari kanker. Maka yang harus kamu bangun adalah optimismemu. Allah akan menyembuhkan kamu. Sing diwaca apa? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Mbak Fitri harus semangat. Dibaca terus, yakin Insyaallah bahwa tangan Allah ketika kita betul-betul sudah wa ufawwidu amri ilallah. Ketika sudah tidak ada tempat bagi siapapun bagi kita untuk minta tolong, hanya bersandar kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan dia Allah yang akan menyembuhkan penyakitku. Tepuk tangan tuh Mbak Fitri. terima kasih Gus. Mbak Fitri tak sangoni 2.500.000 sudah ya. Terima kasih Gus. Long dihitung ke long kayak 2,5 juta. Gus, Iya. boleh minta sesuatu? Apa, Nduk? Boleh minta foto sama Habib nanti. Boleh. Mau gue mulai untuk aku ikhlas aku ya. Kamu punya suami belum? Oh, udah punya tadi itu ya. Ojo mau gue mulai berarti ojo. Dongake ya, Bib ya. Dongake, Bib. Minta doanya ya, Bib. Kowe biasanya nggawa serban, mau kayak serban, pinter kowe ora nggawa, kowe pinter kowe. Oh, mau kayak jasmu. Nduk, kamu dikasih jasnya Habib Zaidan loh. Alhamdulillah. Makasih ya, Bib. Ditempan ya untuk berobat. Semoga berkah Sangu ya. 2.500.000. Alhamdulillah. Semangat kamu sehat, Nduk. Ya, amin. Makasih ya, Gus. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanang Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, nama saya Hirtak. 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 Iya, saya dari Kasihan. Lengkapnya siapa Hirtak? Hirtak Filani. Hirtak itu artinya apa, Le? Kurang tahu Gus, saya juga masih mempertanyakan itu. Artinya. Ya, saya Tapi kira apa Hirtak Filani digetak lahir ngawur. Mas Hirtak dari mana rumahnya? Kasihan. Status kuliah, sekolah, kerja? Sekarang masih pelajar. Umurmu berapa Mas Hirtak? Saya sekarang 18 tahun. Kelas 3 SMA. Iya. Cita-citanya pengen jadi apa Mas Hirtak? Mungkin kalau cita-cita Hujan lagi tuh ini. Yes, alhamdulillah. jadi konten kreator mungkin. Oh ya, yes. Bismillah. Saya izin ini minta pendapat dari Gus Miftah mengenai undang-undang KUHP yang baru aja berlaku tahun ini Apa yang soal apa? tentang pasal 5 ayat 2 Apa isinya itu? memberi kewenangan luas kepada penyelidik dalam kurung atas perintah penyidik untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan pengambilan data forensik. Itu gimana menurut Gus Miftah? Enggak. Atas data, ini soal kasus apa dulu?
Eh, Ini kan terpotong bacamu, itu kan mesti ada ayat sebelumnya. Nah, ini soal apa? Undang-undang KUHAP Iya, soal apa yang dibahas? tentang ini perluasan kewenangan penyidik dan penyelidik dan penyidik gitu. Hah? Nah, gimana tanggapan tentang ini yang di pasal 5 ayat 2 itu menerangkan bahwa penyidik memiliki kewenangan luas untuk melakukan penangkapan, Hah? penggeledahan, dan pengambilan data forensik. Jadi langsung jadi langsung dari penyidik itu melakukan penangkapan. Penangkapan. Gitu. Iya. Ah. Menurut Gus Miftah gimana? Karena itu bukan bidang saya, aku mending nyangon iku 500 wae. Heeh. Gua tak jawab malah salah-salah orang bidangnya. Engko viral meneh kok. Ila ghairi ali fang tadiri saah lah malah ciloko aku. Terima kasih Gus. Untuk ahliku wile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hertak. Makal lagi Pak Sudan ya. Ya, ayo Le.